Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dalam acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pertanyaan di video yang temanya angka hikmah kamilah. Langsung saja saya bacakan Pak Kiai. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Punten Pak Kiai, mau nanya pengertian tentang mangan siji, minum siji, turu siji. Mohon penjelasannya Pak Kiai agar tidak salah paham. Iya. Di dalam istilah riyadhah, khususnya pemahaman orang yang sedang menjalani riyadhah tahunan. Kalau riyadhah tahunan itu ada yang disebut ilmu alif, riyadhah ilmu alif. Jadi istilah nasihatnya orang tua, nok nang yen kon ora pengen kurang sandang, ora pengen kurang pangan, pengen kecukupan sekabiane, mangan siji, ngomong siji, turu siji. Ini bahasa Jawa, murni bahasa Jawa. Jadi pesan ini sebetulnya gini, nah kalau kamu tidak ingin kurang segala-galanya, tidak kurang apapun, maka kamu harus ngomong satu, ya, makan satu, tidur satu. Makan satu, ngomong satu, tidur satu itu maksudnya gini. Angka satu dijejer 3, dibariskan 3, kan berarti 111. 111. Iya. Jadi artinya makan satu itu ada 3 pemahaman. Orang kejawen bilang, orang kejawen itu orang yang punya paham Jumat 6 tunga, Senin 4 nunggang salu, takonaki khadmah gawa kepopi tumai sai wolu gimahinga untuk yati wonolu. Ini nanti akan ada temanya sendiri. Ya nanti akan dibahas wis. Jadi orang kejawen itu punya paham makan satu. Makan satu itu kalau orang kejawen dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Itu setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Hijriah, bukan Masihi ya. Orang Jawa bilang ya kalender Jawa. Padahal itu kalender yang kita paham ya kalender Hijriah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu makannya satu macam. Kalau misalkan makan pisang, ya pisang saja. Makanya hanya pisang. Pagi, siang, sore, malam pisang. Kalau misalkan makannya singkong, ya hanya singkong saja. Misalkan makannya apel, ya apel saja. Ya, itu paham kejawen. Jadi bukan makan satu itu berarti satu potong, bukan. Ada orang kejawen yang salah paham. Orang kejawen yang salah paham itu makan satu ya satu potong. Lah satu potong kalau singkong yang ukurannya 2 kilo tuh mending ya agak kenyang. Lah itu kalau pisang itu yang kecil banget itu loh. Pisang mas ya. Pisang mas yang kecil banget itu kan satu potongnya untuk sehari semalam ya kencot ya. Lapar. Nah itu salah paham. Jadi yang dimaksud makan satu di sini satu macam. Ya, itu pemahaman kejawen. Satu macam dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu satu macam. Tapi ukuran bebas. Siang, malam makan boleh enggak apa-apa. Nah,
yang bebas itu minumnya Pak Ustadz. Kan judulnya makan satu ini. satu. Ya. Jadi satu macam. Nah, kalau minumnya bebas silakan kopi, susu, teh, air putih. Ya nggak boleh jenggot. Jenggot diminum ya keloloten no. Gimana? Oh, jenggot nggak boleh diminum. Oh, yang nggak boleh berarti faham makan satu ala kejawen berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 7 macamnya satu bentuk ya satu macam. Nah, kemudian kalau fahamnya orang hikmah makan satu itu maksudnya apa? Puasa alif zuhir, puasa alif batin itu sudah dijelaskan. Iya. Sudah keluar videonya itu. Faham orang hikmah makan satu itu berarti puasa alif zuhir, puasa alif batin. Nah, kalau fahamnya orang sufi Jawi, mohon maaf ini sufi Jawi juga asing di telinga kita. asing sekali di telinga kita sufi Jawi. Orang sufi dari kalangan Jawa itu punya faham makan satu itu kalau kamu mau makan siang ya makan siang saja. Tapi bagaimana kalau nanti bulan Ramadan? Ya, kan harus puasa. Yang akhirnya apa? Kebanyakan ulama sufi Jawi itu ngambil makan satu itu ya malam, siangnya nggak pernah makan. Itu bukan puasa sudah. Niatnya sudah jihadun nafsi. Kalau puasa kan nggak boleh, nggak dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi niatnya sudah bukan puasa, niatnya sudah jihadun nafsi, merangi hawa nafsu. Karena merangi hawa nafsu itu kan metodenya banyak. Monggo yang kuat dengan cara riyadhah, monggo. Kemudian yang kuat dengan makan hanya di malam hari saja juga monggo. Riyadhah yang dengan cara puasa Senin, Kamis 13, 14, 15 yang disebut puasa alif zuhir, puasa alif batin itu juga monggo. Jadi pertanyaan makan satu, ngomong satu, tidur satu. Itu intinya ilmu alif. Makan ala riyadhah ilmu alif tadi sudah ini ya. Sudah jelas. Kemudian ngomong satu, maksudnya ngomong satu, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Artinya jujur. Karena berusaha menggunakan ilmu alif di balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang jumlahnya ada 6. Artinya ngomong istilahnya A katakan A, B katakan B. Bukan A dikatakan B, bukan B dikatakan A. Artinya betul-betul jujur dalam ucapannya. Toh kita memang diperintahkan untuk jujur. Kunu ma'as-shodiqin kan gitu. Jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, artinya orang yang jujur di situ. Itu ngomong satu. Kemudian yang tidur satu. Yang tidur satu itu sebetulnya memang ini paling berat. Makan satu banyak yang kuat, ngomong satu juga banyak yang kuat, walaupun di akhir zaman itu mungkin makhluk langka. Ngomong iya, katakan iya, tidak katakan tidak di akhir zaman itu ya makhluk langka jelas. Makhluk yang perlu diawetkan. Ya, makhluk langka. Nah ini tidur satu itu dalam 24 jam. Ketika sudah tidur, nggak boleh tidur lagi. Nggak boleh tidur. Itu maksudnya tidur satu. Jadi intinya dari makan satu, ngomong satu, tidur satu ini riyadhah. Dalam rangka riyadhah ini yang dimaksud apa? Ar-riyadhatu ibaratun antahdzibil akhlaqi wa tahammulil adza. Itu definisi riyadhah. Ar-riyadhatu yang disebut riyadhah ibaratun satu istilah antahdzibil akhlaqi dari pembenahan akhlak. Yang tadinya akhlaknya buruk karena kita riyadhah, ya. Harapan dari riyadhah itu menjadi akhlak yang baik. Karena apa? Nafsu mulhimah fujur, nafsu amarah kita gembleng dengan banyak riyadhah itu sehingga merasa lemes, merasa tidak mampu. Tuh. Lahirlah nafsu-nafsu positif. Itu harapan utamanya orang riyadhah.
Jangan kita lihat, wah itu tidak ada ajaran dari Rasulullah lah. Jihadun nafsi kan ada ajaran dari Rasulullah. Dilihat dari jihadun nafsinya itu tujuan utamanya adalah jihadun nafsi. Ini yang mungkin orang itu timbul salah paham, dikira bukan jihadun nafsi tujuan utamanya. Tujuan mengamalkan ilmu alif tadi, makan satu ngomong satu tidur satu, itu kan berarti menggunakan ilmu alif tujuannya, yakni jihadun nafsi supaya bisa lurus seperti lurusnya alif, bisa jujur seperti jujurnya Rasulullah, walaupun mungkin bagi kita sangat sulit. Wah, kita kan banyak bohongnya dibandingkan jujurnya. Jadi kita lagi belajar, kita lagi latihan, pengen bisa jujur. Dengan menggunakan makan satu, ngomong satu, tidur satu. Barangkali ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ini ada lagi dari yang video kemarin yang judulnya syarat berkah Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama Mas Wawan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Monggo. supaya kita bisa foto ilmu dan juga foto rezeki, bagaimana caranya dan apakah ada syarat-syarat khusus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin futuh ya tidak ada lain kecuali riyadhah. Kita ingin futuh itu ya dengan riyadhah, dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena saya ingat syairnya Imam Syafi'i untuk futuh ilmu. Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Apa yang didengarkan itu apal. Itu Imam Syafi'i. Toh mengeluh. Syakautu ila waki'in su'a khifzi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Fa'a'lamani bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asin. Itu bahasanya. Syakautu, aku mengadu ila waki'in kepada guruku Imam Waki' su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Coba bayangkan, apalagi kita. Imam Syafi'i yang cerdasnya luar biasa saja mengeluh, aku kok buruk sekali apalanya. Su'ahifti fa'arsadani ila takil ma'asi. Beliau guruku itu memberikan petunjuk, ya, petunjuk kepadaku ila takil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadi baik maksiat jasmani maupun maksiat nafsani. Itu harus ditinggalkan semua. Maksiat jasmani ya kita lihat secara fisik, secara zahir, itu maksiat jasmani. Lah maksiat nafsani apa? Maksiat nafsani itu merasa baik sendiri, merasa pandai sendiri, merasa terhormat, merasa berwibawa, merasa dimuliakan. Itu maksiat. Intinya kesombongan. Sombong itu maksiat batin, maksiat nafsani. Jadi kita perlu meninggalkan maksiat jasmani dan maksiat nafsani. Kita tinggalkan. Kemudian beliau meneruskan, fa'a'lamani bi'annal ilma nurun. Imam Waki guruku itu memberitahukan kepadaku, bi'annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdali asin, cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Kalau kita ingin futuh ilmu berarti satu, punya langkah, tidak boleh maksiat. Nah, kalau kita tidak boleh maksiat berarti apa? Kita harus menggunakan nafsu mulhimah taqwa, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah lah. Kalau nafsu kamilah khusus untuk baginda Nabi. Jadi kita perlu menghindari maksiat jasmani, menghindari maksiat nafsani kalau kita ingin futuh ilmu. Nah, kalau futuh harta itu, harta adalah urusan Allah. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala yabsutu, melapangkan rizqa, tentang rizki, liman diberikan kepada orang yasa'u yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkannya. Yang penting mau usaha. Dengan bagaimana? Di ayat lain di surat Tahrim, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah.
Dengan konsep itu, kalau kita ingin futuh harta. Waman barang siapa kudiru alaihi rizquhu, rizkinya dibikin seket oleh Allah. Fal yumfik, maka hendaknya, maka mestinya dia memberikan infak. Mimma, dari segala sesuatu atau Allah yang Allah Ta'ala telah memberikannya. Jadi justru kalau orang ingin futuh hartanya, futuh kekayaannya, ya sodako. Sodako yang banyak, makin banyak sodako ya makin banyak penghasilannya, makin banyak hartanya. Karena apa? Sudah tidak butuh harta, butuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melihat wa man qutira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah, ini kita pengen bisa futuh harta. Simpulannya, kalau kita pengen futuh ilmu maka jauhi maksiat. Kalau kita ingin futuh harta maka banyaklah atau perbanyaklah sedekah. Sedekahnya bukan sedekah wajib ya, sedekah sunnah. Nah, sedekah wajib itu zakat. Insya Allah nanti akan dibicarakan sesuai temanya. Tapi ini sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah itu yang paling bagus, yang dibiasakan oleh para soleh. Sedekah sunnah minimal 5 potong roti, 5 potong makanan yang manis setiap hari. Setiap hari diberikan kepada orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin. Kalau tidak bisa di lingkungan kita, ya kita datang ke panti-panti kan banyak. Panti jompo itu kan banyak, bisa datang ke sana, berikan sedekah. Minimal itu 5 potong benda manis. Jadi kalau kita pengen futuh ilmu, hindari maksiat jasmani, hindari maksiat nafsani. Kalau kita pengen futuh harta, kita banyak sedekah. Saya kira cukup, Ustaz.